Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kita pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Leopoldus Nupin. Saya berasal dari SDN 52 Singkut Buruh, Kecamatan Sengah Tengilak, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Adapun hal yang akan saya laksanakan pada pagi hari ini yaitu PPG dalam jabatan Batch 1 Pendidikan Agama Katolik STPK Santo Fransiskus Assisi Semarang tahun 2024. Saya laksanakan pada pagi hari ini yaitu dengan metode PJBL. Demikian, terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Oke anak-anak. Untuk pagi hari ini kembali kita mengadakan kegiatan belajar mengajar. Nah, kemarin kita sudah belajar yaitu tentang 10 perintah Allah. Nah, 10 perintah Allah kemarin itu membahas tentang aturan yang ada atau yang perlu kita terapkan, kita patuhi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar kembali. Setelah aturan, kita akan belajar yaitu tentang bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Nah, sebelum kita memasuki materi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulai kegiatan kita berdoa, karena setiap atau apapun kegiatan baik di sekolah, di rumah maupun di mana saja dalam perjalanan, apabila kita mengawali kegiatan kita dengan berdoa, pasti akan kegiatan tersebut akan dapat dilaksanakan dengan baik, karena dengan berdoa berarti kita memohon arahan dari Tuhan agar kegiatan yang kita lakukan ini dapat berjalan dengan baik. Nah, sebelum kita memulai, tadi Pak Guru sudah Pak Guru sudah meminta kita untuk berdoa. Nah, siapa kira-kira yang bisa berdoa? Silakan maju. Semuanya berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Nah, untuk mengawalinya, sebelum kita memulai, kita terlebih dahulu mau mengabsensi siapa-siapa yang tidak masuk. Oke. Kasino? Ada? Edan Ardiansa? Ada. Theodorus? Ada. Jupita Heni? Ada. Crispina Media? Ada? Ada. Anastasia Nika? Jelika Elin? Hadir? Apilina Rizda? Gilsia Anggia? Rapata Riu? Nando Gabriel? Oke, kita mulai lagi. Pak Guru ingin mengajak kalian kita terlebih dahulu bernyanyi.
Ingat tak lagu kemarin? Nah. Hah? Ingat? Nah. Oke. Oke, untuk mengawali kegiatan kita, terlebih dahulu kita bernyanyi tadi kan? Sekarang kita semua berdiri. Kita menyanyikan lagu apa kemarin itu judulnya? Dalam suka duka. Oke, semuanya berdiri ya? Oke, kalau hitung 1 2 3 ya. 1 2 3. Dalam suka duka bukan tetap tersenyum, diolok dihina bukan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhan Yesus tetapi apapun terjadi bukan tetap tersenyum. 2. Dalam suka duka bukan tetap tersenyum, diolok dihina bukan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus tetapi apapun terjadi bukan tetap tersenyum. Ya, kita berikan tangan semua. Oke, sesuai apa yang sudah Pak Guru katakan tadi, bahwa untuk pagi hari ini kita masuk kepada materi yaitu tentang apa tadi? Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu adalah peserta didik mampu memahami kisah bangsa Israel memasuki tanah terjanji, sehingga mampu mewujudkan nilai-nilai kesetiaan dan perjuangan dalam hidup sehari-hari. Nah, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP kita pada pagi hari ini yaitu peserta didik menceritakan kembali kisah wafatnya Musa berdasarkan kitab suci. Kitab sucinya yaitu Ulangan bab 3 ayat 23 sampai ayat 29. Kemudian peserta didik menceritakan kembali secara singkat kisah Israel memasuki tanah terjanji. Terus peserta didik menyebutkan peran Allah pada bangsa Israel dalam memasuki tanah terjanji. Kemudian peserta didik mampu menuliskan doa atau puisi yang mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan atas kasih setianya berdasarkan kitab suci. Nah, kitab sucinya tadi adalah Ulangan bab 3 ayat 23 sampai 29. Nah, anak-anak, Nabi Musa di sini memimpin kaum Israel menapaki perjalanan panjang dan melelahkan di padang gurun yang penuh bahaya. Hambatan dan rintangan kerap melunturkan harapan dan cita-cita mereka untuk menepati tanah Kanaan. Mereka tidak selamanya setia berpegang pada janji dan hukum Tuhan, tetapi kesetiaan Nabi Musa dalam membimbing dan mengarahkan bangsa Israel akhirnya dapat mengantarkan mereka untuk memasuki tanah terjanji, yaitu tanah apa tadi? Tanah Kanaan. Musa sendiri sudah terlalu tua dan meninggal dunia sebelum memasuki tanah Kanaan, sehingga digantikan oleh Yosua. Kesetiaan dan perjuangan sebagai pewujud sikap beriman dibutuhkan untuk memperoleh kebahagiaan dan menikmati janji Allah. Nah, anak-anak, sebenarnya pada pagi hari ini kita mau mempelajari penekanan yaitu tentang bahwa setiap sesuai yang sudah Pak Guru sampaikan awal tadi, setiap hal yang diinginkan yang dilakukan, kalau kegiatan tersebut disertakan oleh katakanlah rahmat atau karunia dari Tuhan, apapun akan bisa tercapai. Nah, di sini pun dikatakan bahwa umat Israel memasuki tanah terjanji karena mereka katakanlah selalu disertai, diberkati, akhirnya mereka dapat memasuki
Tanah Kanaan. Nah, untuk mengawali materi kita pada pagi hari ini, Pak Guru akan nanti membagikan suatu cerita. Suatu cerita. Cerita ini mau menekankan tentang atau mau menceritakan tentang kisah sukses anak rantau. Kisah sukses anak rantau. Nah, dalam cerita ini nanti Pak Guru mau kalian terlebih dahulu membaca, melihat. Nanti setelah membaca materi atau cerita ini, kisah sukses anak rantau ini, nanti kalian akan diarahkan untuk masuk ke dalam kelompok atau yang sudah kelompoknya sudah terbentuk kan? Nah, nanti setiap kelompok nanti akan mencoba menyelesaikan beberapa tugas. Ya, paham? Nah, nanti Pak Guru bagikan terlebih dahulu tugas yang akan kalian kerjakan. Nanti dibaca terlebih dahulu. Masing-masing kelompok dapat satu materi. Silakan terlebih dahulu dibaca ceritanya. Baik anak-anak, bagaimana sudah dibaca-baca cerita tadi? Oke. Setelah kalau santai kalian sudah membaca, Pak Guru akan bertanya seputar cerita yang sudah kita baca bersama-sama. Kita baca dan kita pahami bersama-sama, yaitu tentang kisah sukses anak rantau. Kisah sukses anak rantau. Oke. Pak Guru mau bertanya-tanya tentang cerita tadi. Untuk yang pertanyaan pertama, siapakah nama perantau yang dikisahkan pada cerita di atas? Angkat tangan, siapa kira-kira yang bisa? Angkat tangan. Kamu silakan. Apa jawabannya yang pertama? Julius Api. Siapakah nama perantau yang dikisahkan pada cerita di atas? Yaitu tentang Julius Api. Oke. Yang kedua, dari manakah ia berasal? Dari mana tadi Julius Api ini berasal? Angkat tangan, siapa yang bisa? Ya, angkat tangan. Ayo, kamu silakan. Dari mana? Ende Kolowaru. Oke. Yang ketiga, pengalaman seri apa yang ia alami selama di perantauan? Pengalaman seri apa? Ya, kamu? Oke, itu tentang kematian ayahnya pada waktu dia merantau. Kenapa pada waktu kematian ayahnya? Pengalaman seri yang paling dia rasakannya karena pada waktu dia merantau, dia tidak mengetahui pada waktu itu ayahnya meninggal, dan diketahui setelah beberapa lama itu, makanya dia kecewa. Kemudian yang keempat, apa yang menjadi kekuatan di dalam dirinya sehingga ia bertahan dan berhasil dalam perantauan? Apa? Kamu silakan. Yaitu cita-citanya yang diinginkan, yaitu menjadi orang sukses bisa tercapai. Untuk kekuatan di dalam dirinya sehingga bertahan dan berhasil dalam perantauan, yaitu karena cita-citanya. Apa yang menjadi cita-citanya? Menjadi orang sukses. Kemudian yang kelima, pelajaran apa yang bisa kita petik dari kisah di atas? Angkat tangan, siapa yang kira-kira? Ya, kamu lagi silakan. Jangan pernah berhenti bermimpi-mimpi. Bisa membawa kita jauh dari yang kita inginkan, asalkan kita berjuang. Pelajaran yang bisa kita petik dari kisah di atas itu bahwa jangan berhenti bermimpi. Bermimpi berarti
memiliki suatu keinginan itu atau cita-cita. Mimpi bisa membawa kita jauh dari yang kita inginkan asalkan kita berjuang. Intinya adalah cita-cita apa yang ingin kita capai harus juga disertai dengan perjuangan. Karena tanpa ada perjuangan pun kita tidak bisa mencapainya. Nah, pada saat ini Pak Guru mau mencoba menampilkan gambar. Siapa tahu salah satu gambar yang ada di sini merupakan keinginan kalian yang ada di sini nantinya pada waktu besar. Nah, gambar yang ada apa kira-kira? Gambar-gambar, lihat ke depan. Silakan lihat semuanya. Lihat gambar-gambar apa ini? Anggap aja ini yang pertama tentang katakanlah ini profesi. Kan sebenarnya cita-cita itu mengarah ke profesi dalam artian profesi suatu pekerja yang nantinya kita inginkan. Coba salah satu tangan. Siapa kira-kira? Coba kamu. Cita-cita kamu apa sebenarnya nanti? Sudah besar. Jadi guru. Ada nggak di sini? Seorang pendidik. Seorang pendidik kira-kira di sini ada nomor yang ini. Ini mahasiswa mengenyam pendidikan untuk mencapai. Jadi seorang pendidik. Kemudian sekarang untuk mencapai cita-cita ini bagaimana caranya? Agar cita-cita kita tercapai bagaimana caranya? Apa yang dilakukan? Belajar terlebih dahulu agar apa yang kita inginkan ini dapat tercapai. Kan sudah Pak Guru bilang tadi berkali-kali bahwa apapun yang kita inginkan ada usahanya. Nah, untuk yang dapat kita lakukan usaha kita sekarang ini yaitu belajar dengan baik, karena tanpa adanya suatu bekal, katakanlah suatu pengetahuan, kita tidak akan dapat mencapai cita-cita tersebut. Paham kira-kira? Oke, kita lanjut. Kemudian Pak Guru jelaskan sedikit dulu ya. Kita sudah Pak Guru bilang tadi, kita memiliki cita-cita dan harapan meskipun berbeda-beda. Sudah Pak Guru bilang tadi, cita-cita setiap orang pasti terarah pada sesuatu yang luhur dan bernilai. Untuk meraih cita-cita, selain badan yang sehat dan kuat, kita membutuhkan keuletan, ketekunan dan keyakinan. Seperti yang sudah Pak Guru jelaskan tadi juga. Kisah Bapak Julius dari ND Flores merupakan gambaran bagaimana berat dan sulitnya jalan yang harus ditempuh untuk meraih cita-cita. Pengalaman baik, kesedihan dan penderitaan selama di perantauan baik secara fisik maupun mental ia jalani dengan penuh iman serta keyakinan bahwa Tuhanlah penolong. Ia percaya bahwa Tuhan selalu menepati janjinya, mengabulkan doa-doanya, memberikan yang terbaik yaitu cita-cita serta impian di dalam hidupnya. Pengalaman Bapak Julius dapat menjadi ilustrasi seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel yang akan kita pahami berikutnya. Pada akhirnya keteguhan iman dan semangat berusaha akan membuahkan hasil bagi umat Israel yang akan kita pahami nantinya dalam itu kisah bangsa Israel memasuki tanah terjanji, karena pada waktu itu Israel mempunyai cita-cita kembali ke kampung halamannya, yaitu tanah Kanaan.
untuk kembali ini Tuhan membimbing dan menyertai mereka. Bagaimana cara Tuhan membimbing dan menyertainya? Nah, itu yang akan nanti kita dalami, kita pahami lewat kitab suci Ulangan bab 3 ayat 23 sampai ayat 25. Jelas kira-kira? Oke, ada pertanyaan tidak? Oke, kita lanjut memahami tentang kisah yang pertama. Musa tidak diperkenankan memasuki tanah Kanaan. Terdapat pada Ulangan bab 3 ayat 23 sampai 29, dan kedua yaitu tentang pembaruan perjanjian di Sikhem yang terdapat pada kitab suci Yosua bab 24 ayat 1 sampai 6. Nanti Pak Guru akan memberikan petikan kitab suci yang bersama-sama kita baca dan pahami. Paham kira-kira? Ini Pak Guru berikan dulu petikan kitab suci yang akan kita pelajari. Nanti sama-sama terlebih dulu kita baca. Paham kira-kira? Oke, silakan dibaca dulu. Setelah itu nanti ada pendalaman materi lewat pertanyaan. Anak-anak, setelah kita tadi Pak Guru memberikan selembaran yaitu tentang materi atau tentang kitab suci yang Pak Guru bagikan tadi, kemudian kalian baca, dan setelah itu kalian tadi juga sudah menyelesaikan beberapa pertanyaan seputar kitab suci yang sudah Pak Guru bagikan tadi kan? Nah, selanjutnya masing-masing kelompok hari ini akan mempresentasikan atau katakanlah menjawab pertanyaan yang sudah dikerjakan. Oke, untuk Pak Guru akan bagi. Untuk kelompok satu, Pak Guru mau nanti kalian menjawab soal nomor 1 dan nomor 2. Kelompok 2 nomor 3 dan 4, dan kelompok 3 nomor 5. Oke, untuk ketua kelompoknya kira-kira nanti bisa menjawabnya. Oke, untuk pertanyaan pertama seputar kitab suci yang barusan kita baca tadi ya, yang sudah Pak Guru bagikan. Kelompok yang pertama nomor 1, mengapa Musa tidak diperkenankan melihat atau masuk ke tanah Kanaan? Apa jawabannya? Kelompok 1, siapa yang kira-kira ketua kelompoknya? Angkat tangan dulu. Angkat tangan. Silakan baca. Mengapa Musa tidak diperkenankan? Apa jawabannya? Karena Musa tidak percaya kepada Tuhan. Awalnya yaitu Musa tidak percaya kepada Tuhan. Oke, betul. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Yang kedua, siapakah pengganti Musa yang memimpin bangsa Israel dalam teks kitab suci di atas? Siapa yang memimpinnya? Yang mengganti Musa? Ya. Siapa menggantinya? Yosua yang mengganti Musa, karena Musa tidak sampai masuk ke tanah terjanji. Kenapa Musa tidak sampai? Intinya adalah karena selain tidak percaya, dia juga meninggal karena usia yang cukup tua dalam perjalanan. Oke, yang ketiga, kelompok berapa tadi maju? Yang membacakan kelompok 3. Oke, kelompok 2. Soal yang ketiga, menurut teks kitab suci di atas, siapa saja yang disebut sebagai nenek moyang bangsa Israel?
Salah satunya itu beberapa Abraham, terus Ishak, kemudian Yakub dan Esau. Yang keempat, di manakah tempat kediaman nenek moyang kaum Israel sebelum berpindah ke Mesir? Kanaan di seberang sungai Efrat. Di Kanaan, tepatnya di seberang sungai Efrat. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kemudian kelompok 3, soal nomor 5. Apa perbuatan besar yang telah dilakukan Allah kepada nenek moyang kaum Israel? Membawa mereka keluar dari Mesir. Membawa keluar mereka dari Mesir. Pergi atau mendampingi untuk melanjutkan perjalanan kembali ke tanah terjanji, yaitu tanah Kanaan. Tanya di Israel. Oke, ini beberapa perintah atau soal tentang kitab suci yang barusan kita baca. Nah, anak-anak, Allah menegaskan perbuatan besar yang telah dilakukannya di Sikem kepada nenek moyang Israel dan keturunannya melalui diri Terah yang memiliki anak bernama Abraham dan Nahor. Allah memilih Abraham sebagai nenek moyang bagi kaum Israel. Ingat bu? Ingat ya? Abraham adalah nenek moyang kaum Israel. Abraham dipilih Allah untuk menempati Kanaan sebagai tempat kediamannya serta keturunannya. Karena situasi dan kondisi yang dihadapi, anak cucu Yakub sebagai keturunan Abraham pindah ke tanah Mesir karena mengikuti Yusuf yang menjadi tokoh besar pada saat itu. Setelah Yusuf wafat, perubahan situasi di tanah Mesir membuat kaum Israel ditindas dan diperbudak. Maka Allah mengutus Musa untuk membebaskan kaum Israel. Janji Allah kepada Abraham untuk menyelamatkan keturunannya serta rencana Allah untuk menjadikan keturunan Israel sebagai suatu bangsa yang besar digenapi dengan memberikan kendali tanah Kanaan, yaitu tanah leluhur mereka sebagai tanah tempat kediaman kaum Israel. Ketika mereka memasuki tanah Kanaan, Yosua mengingatkan kembali janji serta rencana Allah bahwa tanah Kanaan sebagai tanah kediaman leluhur mereka. Di tanah Kanaan inilah sesuai janjinya Allah akan membentuk Israel sebagai suatu bangsa yang besar. Nah, ini tentang itu bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Banyak hal yang mereka perlukan, mereka lakukan agar mereka bisa sampai ke tanah Kanaan dari Mesir. Bukan hal yang mudah bagi mereka untuk katakanlah mengingini atau ingin mencapai cita-cita mereka, yaitu kembali ke tanah Kanaan. Namun ingat, mereka melakukan hal itu juga bukan hanya atas kemauan mereka sendiri. Maksudnya mereka sendiri yang melakukan, tidak, tetapi mereka dibantu oleh Tuhan untuk mencapai yang. Nah, bagi kita pun cita-cita atau hal yang kita inginkan juga sebenarnya harus kita sertai dengan berkat Tuhan agar cita-cita yang kita inginkan tersebut bisa terpenuhi atau tercapai. Nah, pada kesempatan ini setelah kita mendalami materi ini, Pak Guru ingin kalian menuliskan cita-cita apa saja yang ada di dalam masing-masing anggota kelompok. Setiap anggota kelompok kan beberapa orang kan? Setiap kelompok ada beberapa orang. Nah, Pak Guru mau menjelaskan terlebih dahulu.
tugas kalian berikutnya menuliskan cita-cita kalian yang ada. Misalnya, biarpun satu kelompok sama nanti tidak apa-apa. Ada yang menjadi polisi, menjadi tentara. Seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, yaitu tentang bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Pemahaman ini atau materi ini, yaitu bangsa Israel memasuki tanah terjanji, itu terdapat pada kitab suci. Kitab suci yaitu Ulangan bab 3 ayat 23 sampai ayat 29. Kemudian dilanjutkan kitab suci Yosua bab 24 ayat 1 sampai 6. Untuk kitab suci Ulangan bab 3 ayat 23 sampai 29 yaitu menceritakan tentang Musa tidak diperkenankan memasuki tanah Kanaan. Kan seperti yang sudah pelajaran terdahulu kita pernah belajar itu tentang sebelumnya, yaitu bahwa yang memimpin pertama-tama yang memimpin bangsa Israel masuk ke tanah terjanji adalah Musa. Nah, di sini dikatakan Musa tidak diperkenankan memasuki tanah Kanaan. Apa masalahnya minggu kemarin sudah kita jawab? Apa masalahnya? Apa masalahnya kemarin? Karena awalnya Musa hampir katakanlah tidak mempercayai itu Tuhan, dalam artian mempercayai kondisinya pada waktu itu, karena dia merasa dirinya sudah tua dan tidak mungkin untuk mampu melanjutkan perjalanannya. Oke, kemudian pembaruan perjanjian di Sikem ada juga, itu terdapat pada Yosua bab 24 ayat 1 sampai 6. Nah, pemahaman kita untuk dua kitab suci ini yaitu membahas tentang Israel yang masuk ke tanah terjanji bisa kita pahami dengan beberapa pertanyaan. Kemudian, siapakah pengganti Musa yang memimpin bangsa Israel dalam teks kitab suci? Siapa kemarin? Kita sudah menjawabnya. Hah? Siapa yang mengganti Musa? Hah? Yosua. Kemudian menurut teks kitab suci, siapa saja yang disebut sebagai nenek moyang bangsa Israel? Abraham, Ishak, Yakub dan Esau. Di manakah tempat kediaman nenek moyang kaum Israel sebelum berpindah ke Mesir? Kanaan. Iya, itu tepatnya di seberang sungai Nah, untuk tugas hari ini Pak Guru mau kembali tadi mengulang yang sudah kita sepakati sebelumnya, kan? Ingat, maju ke depan satu-satu mempresentasikan atau mengutarakan atau menjelaskan apa cita-citanya dan tantangannya. Siap kira-kira? Oke. Apakah menurut absen atau tinggal maju satu-satu? Silakan, siapa dulu? Nah, siapa dulu? Kalau bertunjuk-tunjuk nanti Pak Guru pakai absen ya. Silakan maju. Siapa namanya? Hah? Siapa? Ini saya ini. Bentar. Silakan.
Apa cita-citanya? Hah? Nyari-nyari? Menjadi artis. Oke, cita-citanya menjadi artis. Tepuk tangan. Lanjut. Kira-kira tantangannya apa kira-kira? Tidak bisa membiayakan. Oke, Pak Guru bantu saja ya. Tidak bisa membiayakan berarti masalah ekonomi orang tua. Tepuk tangan untuk Jelika Eli. Coba lagi, silakan maju. Silakan maju. Lanjut. Baru satu orang. Oke, siapa namanya? Amelia. Siapa? Apilina. Apilina. Silakan, Apilina Rizda. Cita-citanya menjadi guru. Kira-kira tantangannya kira-kira untuk sekarang? Hah? Menyesuaikan diri dalam menghadapi atau mengikuti proses pendidikan. Maksudnya adalah apakah Rizda ini mampu mengikuti pelajaran dalam perkuliahan. Nah, itu untuk Rizda. Tantangannya itu apakah dia ragu untuk bisa atau tidak mengikuti proses belajar dalam perkuliahan. Tepuk tangan untuk Rizda. Coba lagi maju. Coba lagi, silakan maju. Yang laki-laki lagi cepat deh. Siapa namanya? Hah? Gilsya Anggia. Cita-citanya apa Anggia? Jadi guru. Hambatannya? Oke, menyelesaikan pendidikan sama. Apakah dia mampu atau tidak dalam mengikuti pelajaran atau mengikuti perkuliahan? Silakan duduk tepuk tangan untuk Anggi. Silakan satu lagi. Siapa ya? Oke, silakan. Menjadi guru. Tantangannya menyelesaikan pendidikan atau mengikuti pendidikan yang ada di kampus atau pendidikan untuk mengambil profesi guru. Apakah dia mampu atau tidak? Nah, silakan dulu tepuk tangan. Lanjut berikutnya. Siapa lagi? Silakan, apa cita-citanya? Ingin menjadi dokter. Apa tantangannya? Mana tantangannya? Kondisi ekonomi orang tua, karena menjadi dokter tadi dijelaskan apa tadi? Memerlukan uang yang cukup banyak atau biaya yang cukup besar. Lanjut berikutnya. Siapa lagi? Siapa lagi? Lanjut. Siapa namanya? Christina Nadia. Anggia. Media. Apa cita-citanya Media? Guru. Tantangannya? Masalah ekonomi atau orang tua
tidak mampu untuk membiayai sekolah ke tahap berikutnya atau perkuliahan, masalah ekonomi. Silakan dulu, tepuk tangan. Lanjut berikutnya, siapa lagi maju ke depan? Silakan. Apa namanya? Nikah. Cita-citanya apa nikah? Guru. Lanjut. Amatannya, tantangannya? Sama. Rata-rata masalah ekonomi, tidak mampu membiayai ke jenjang atau ke pendidikan proses perkuliahannya, tidak ada biaya untuk membiayai sekolah. Silakan duduk, tepuk tangan. Berikutnya silakan, laki-laki dulu. Lanjut. Silakan lagi. Siapa dulu maju silakan. Sebutkan namanya siapa? Rio ya. Cita-citamu apa Rio? Guru. Hambatannya kira-kira Rio? Hambatan atau masalah, tantangan yang akan dihadapi kalau kau mau jadi guru, biasanya ada sedikit hambatan. Apa hambatanmu kira-kira? Biasanya siapa dia aja? Belum. Itu salah satu tantangan tidak bisa membaca. Oke. Untuk sekarang kalau tidak bisa membaca berarti itu menjadi suatu tantangan untuk bisa mencapai. Dia mau menjadi guru tetapi tidak bisa membaca. Membaca berarti masalah mengikuti pendidikan berikutnya, karena syarat untuk bisa lebih jauh sekolah atau mencapai pendidikan, syaratnya harus bisa membaca, menulis atau mendapatkan pengetahuan yang lebih. Berarti hambatannya Rio apa tadi? Masalah musuh pendidikan, atau bisa juga karena pengetahuan yang keadaan Rio yang sekarang kurang bisa membantunya untuk sekolah yang terlebih yang tinggi. Silakan dulu Rio, tepuk tangan. Berikutnya kalian mempresentasikan apa menjadi cita-cita kalian tadi, kemudian tantangannya. Untuk sekarang Pak Guru coba kembali ingin memperjelas tugas yang sudah kita kerjakan tadi, yaitu menuliskan cita-cita dan tantangannya. Sekarang Pak Guru kembali mau memberikan perintah. Pak Guru ada kertas, nanti apa yang menjadi cita-cita kalian tulis satu lembar kertas ini ya. Kemudian apa cita-citanya, misalnya cita-cita saya menjadi guru. Tantangannya apa? Tulis ke bawah. Tantangannya yaitu misalnya orang tua tidak mampu. Nah, kemudian untuk tulisan ini Pak Guru maunya kalian memperindah, memberikan suatu katakanlah bingkai. Misalnya ada bunga di tepinya atau warna-warni. Tulisannya pun boleh. Cita-cita saya tulisannya pun boleh diberi warna. Intinya diusahakan apa yang menjadi katakanlah tugas kalian yang akan ditulis di sini diperindah atau diperbarui atau dibaguskan ya. Usahakan ada suatu perbedaan dalam menyampaikan hasil dari
katakanlah jawaban kalian. Intinya adalah bahwa tugas hari ini sesuai dengan sebenarnya dari awal sudah kita kesepakati bahwa kita akan membuat suatu poster tentang cita-cita. Awalnya sebenarnya Pak Guru mau kalian membuat suatu gambar dari apa yang menjadi cita-cita kalian. Misalnya kalian ingin jadi polisi, kalian menggambar bentuk orang berpakaian polisi. Cuman mungkin terlalu sulit, jadi akhirnya Pak Guru mau kalian cukup menuliskan cita-cita kalian apa berbentuk kata-kata, terus katakanlah tantangannya, kemudian diperindah, dibaguskanlah dalam menyampaikan jawaban. Kali kan setelah kalian presentasikan cukup sebenarnya, cuman Pak Guru mau kembali kalian menuliskan apa yang sudah kalian jawab tadi dengan suatu karya seni. Pak, ada silakan maju. Siapa dulu? Dilihatkan ke teman-teman. Ada lihat? Apa cita-citanya di situ? Ingin menjadi artis. Ingin menjadi artis. Tepuk tangan. Nanti Pak Guru tempel ya. Ya. Lanjut, siapa lagi? Maju. Mantap. Tulisan mantap. Silakan diperlihatkan ke teman-teman. Apa cita-citanya? Guru. Silakan tepuk tangan. Berikutnya. Maju, tinggal perlihatkan saja. Apa cita-citanya? Guru sama, silakan tepuk tangan. Silakan diperlihatkan. Apa cita-citanya? Tinggi angkatnya. Oh, jadi guru. Tepuk tangan. Silakan diperlihatkan. Apa cita-citanya? Dokter. Mantap. Tepuk tangan. Lanjut, siapa lagi? Maju ke depan, tinggal diperlihatkan. Yang sudah, silakan maju yang sudah. Yang sudah silakan maju. Silakan. Apa cita-citanya? Guru. Silakan. Tepuk tangan. Oh, mantap. Apa cita-citanya? Dokter kah? Pemadam Pemadam kebakaran. kebakaran. Dokter dan guru. Oke, mantap. Silakan tepuk tangan. Silakan. Apa cita-citanya? Hah? Guru. Kita dipin. Berarti mau pilih. Silakan tepuk tangan. Berikutnya, perlihatkan di Hah? Silakan tepuk tangan. Berikutnya udah selesai semua? Sudah selesai semua? Oke, baik. Nah, setelah kita memaparkan
tugas kita pada pagi hari ini untuk simpan ya, simpan. Kan contoh, membantu. Nah, baik. Setelah kita memaparkan apa yang menjadi cita-cita kita dan kita perlihatkan masing-masing memperlihatkan karyanya yang merupakan atau yang tentang cita-cita. Nah, setiap orang atau kita yang ada di sini kembali Kak Guru akan mencoba mengulang atau memperdalam materi kita. Setiap cita-cita dan harapan untuk meraih cita-cita harus dibarengi atau disertakan dengan usaha. Nah, silakan dengar dulu Pak Guru. Diusahakan dengan usaha. Menyiapkan diri sepenuhnya dengan baik. Dengan berbekal ilmu pengetahuan, kekuatan fisik dan mental, kesabaran serta keyakinan, cita-cita pasti akan diraih sesuai seperti cerita Bapak Julius Api minggu kemarin bahwa menunjukkan kepada kita tentang usaha yang harus kita katakanlah siapkan, dan tanpa ada usaha kita tidak akan bisa dicapai. Kemudian lanjut ke materi kitab sucinya. Tanah Kanaan sebagai tanah yang dijanjikan Allah menjadi harapan bagi kaum Israel. Saat itu mereka mengalami penindasan dan perbudakan di tanah Mesir. Sudah jelaskan kemarin? Bangsa Israel harus mengalami perjalanan berat, jarak jauh, ancaman bahaya, serta berbagai cobaan di padang pasir selama berapa tahun? Ingat sudah kemarin? Itu 40 tahun. Akhirnya Nabi Musa dapat mengantar mereka sampai ke wilayah di dekat Kanaan. Selanjutnya siapa yang melanjutkan setelah Musa? Siapa yang melanjutkan? Yosua mengganti para nabi Musa. Ia memimpin kaum Israel memasuki tanah terjadi. Tanah apa? Kanaan. Nah, bangsa Israel memang istimewa. Mereka menjadikan perjalanan jauh dan berat sebagai pengalaman iman. Mereka percaya Allah hadir menyertai mereka. Kita harus mempersiapkan diri demi meraih cita-cita. Ingat, kita dapat membekali diri dengan berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan, kekuatan, dan mental. Kita juga perlu yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai kita. Itu dipesankan. Oke. Setiap cita-cita ingat dengan harus ada usaha. Nah, tanpa usaha kita tidak akan bisa mencapai. Namun dengan usaha juga harus disertai dengan katakanlah berkat dari Tuhan. Itu dengan cara apa? Berdoa, bekerja dan berdoa agar apa yang menjadi keinginan kita bisa tercapai. Ingat bahwa dalam kehidupan perbuatan dan doa harus selalu disertakan. Itu inti dari materi kita minggu kemarin dengan hari ini, yaitu tentang bangsa Israel memasuki tanah terjadi. Bahwa setiap usaha harus ada diberkat atau dikatakanlah disertakan dengan doa dan usaha. Paham kira-kira? Ini untuk materi kita pada pagi hari ini. Ada pertanyaan kira-kira? Oke, ingat bahwa untuk sekarang, untuk mencapai cita-cita kita dengan
apa namanya dengan usaha, yaitu kita bisa mencapainya untuk sekarang dengan belajar dengan sungguh-sungguh. Belajarnya di mana? Sekolah. Kemudian di rumah. Paham? Kapan biasa belajar di rumah? Di rumah berarti kita mengulang kembali materi pelajaran di sekolah. Jam-jam belajar biasanya jam berapa bisa bagus? Siang misalnya atau sore. Siang jam 1 atau jam 2 setelah makan. Boleh. Sore misalnya jam 4 atau jam 3. Setelah tidur siang. Malam biasanya dimulai pada waktu jam 6:30 atau jam 7. Dapat kita lakukan. Ingat, tanpa adanya usaha sendiri, apapun yang kita inginkan tidak akan bisa tercapai. Belum tentu atau orang lain tidak dapat membantu kita untuk mempersiapkan diri. Itu materi kita pada pagi ini. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kita tutup materi kita pada. Kita berdiri dulu. Sebelum kita berdiri, kita bernyanyi dulu lagu yang tadi. Apa lagu tadi? 1, 2, 3. Gantian. Oke, silakan berdoa. Berdiri temannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siapkan.